Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Aminuwo dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I akan menyampaikan materi tentang pasar modal. Pasar modal atau capital market yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar modal. Ada 4 jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana atau primary market adalah tempat atau sarana bagi perusahaan untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Yang ketiga yaitu transaksi jual beli efek antara market maker atau anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Dan yang terakhir yaitu pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. Selanjutnya, fungsi dari pasar modal yaitu yang pertama, fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghimpun dari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. Yang ketiga, fungsi likuiditas, yaitu instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. Kemudian fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan untuk membiayai kegiatannya. Kemudian beberapa instrumen dari pasar modal. Yang pertama, instrumen penyerahan atau saham. Instrumen pasar keuangan yang paling populer di pasar modal adalah saham atau stok. Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Namun di sisi lain, saham dijadikan instrumen investasi yang banyak dipilih perusahaan investor karena saham dinilai mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham termasuk dalam efek yang bersifat ekuisitas, yaitu efek yang menggambarkan bagian penyertaan dari seseorang investor dalam suatu harta bersama, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Saham bisa dianggap sebagai efek yang paling populer di masyarakat. Dilihat dari segi manfaat saham, umumnya saham menjadi biasa dan saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Kemudian instrumen utang atau obligasi. Obligasi berasal dari bahasa Latin yaitu obligare yang berarti ikatan kewajiban. Ada yang menyebutkan bahwa obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian instrumen derivatif, yaitu yang pertama, right, adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan.
Dengan RAIC, maka pemegang saham lama memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru perusahaan secara profesional dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk waktu jangka pendek dengan menukarkan RAIC yang dimilikinya. Hal ini memberikan keuntungan kepada pemegang saham untuk membeli harga saham baru dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, waran atau surat saham merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pada dasarnya, waran merupakan daya tarik pada penawaran umum atau obligasi. Waran dapat diperdagangkan secara terpisah di bursa. Periode perdagangan waran lebih lama dari RAIC, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu option, merupakan hak untuk menjual atau membeli suatu efek yang diperdagangkan di bursa. Menurut penjelasan pasal 1 angka 5 UU PM, option adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Hak option dapat diperdagangkan selama jangka waktu tertentu. Apabila hak option tidak dipergunakan setelah habis jangka waktunya, maka hak tersebut tidak bernilai lagi. Selanjutnya yaitu manfaat dari pasar modal. Manfaat dari pasar modal sendiri ada 3, yaitu manfaat bagi negara, bagi investor, dan bagi masyarakat. Manfaat pasar modal bagi negara yaitu yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Yang kedua, membantu negara dalam menjalankan roda perekonomian. Kemudian memantau transaksi modal, memantau perusahaan yang berlaku sebagai emiten, menarik investor asing agar ikut menanamkan modalnya di dalam negeri, memantau kinerja dan aktivitas pihak asing yang berkontribusi di dalam pasar modal. Dan yang terakhir, tempat bagi negara mau untuk menjual surat berharga kepada investor. Kemudian manfaat bagi investor ialah tempat menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Pengelolaan yang profesional dan transparan bisa meminimalisir risiko investasi. Yang ketiga, mencari keuntungan dan dividen. Kemudian dapat mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan, memperluas jaringan bisnis sebagai tempat jual beli instrumen modal, memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Kemudian manfaat pasar modal bagi masyarakat ialah menambah lapangan pekerjaan, merasakan manfaat dari produk suatu perusahaan, mempermudah dalam mencari barang konsumsi, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.